Mahfud MD, Islam mengajarkan kesetaraan. Tokoh cendekiawan Muslim asal Madura, Mahfud MD, akhirnya angkat bicara terkait polemik nasab habaib Balawi di dunia. Mantan Menko Polhukam RI ini mengirim surat dukungan terhadap perjuangan Raden Haji Roma Irama melalui tokoh anti-radikalisme Islah Bahrawi. Dalam surat yang beredar luas di media sosial tersebut, Mahfud MD menyampaikan dukungan terhadap gerakan Bang Haji Roma Irama dalam meluruskan perilaku dan meluruskan nasab Balawi. Berikut teks lengkap surat Mahfud MD kepada Roma Irama. Kepada Bang Roma Irama, melalui Mas Islah Bahrawi. Melalui YouTube dalam berbagai podcast saya mengikuti polemik Bang Roma tentang adanya habaib yang mengagung-agungkan nasab atau kelompoknya sendiri sambil merendahkan ulama-ulama dan warga bangsa Indonesia. Bukti kecongkakan mereka itu juga sudah tersiar luas di YouTube dan berbagai tulisan. Demi rasa bangga atas peran suci leluhur bangsa kita dan demi nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, teruskanlah perjuangan Bang Roma melawan kebohongan Habib-Habib yang tengil itu. Bang Roma bisa mewakili para pecinta leluhur Indonesia dan kaum muslimin yang berkeadaban. Saya ikut Bang Roma dalam masalah ini. Soal hasil tes DNA Balawi saya percaya mereka tak ada hubungan nasab dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau mereka percaya itu silahkan saja, ada hubungan atau tidak ada hubungan nasab dengan Nabi kalau tak benar ya kita lawan. Yang harus kita lawan dari gerakan oknum habaib itu adalah 1. Merendahkan para leluhur kita sebagai pahlawan yang nyata bagi Indonesia. 2. Mengembangkan kasta dalam keberagamaan, seakan mereka lebih mulia hanya karena nasabnya. 3. Menyebarkan khurafat yang sangat sesat. Yang kita lawan adalah perilakunya, bukan kalau soal nasab, silahkan mengaku nasab siapapun, mengaku nasab Firaun sama saja, bagi kita tidak ada bedanya dalam kesederajatan manusia, nggak ngaruh, kata anak-anak muda kita. Perilaku sebagian habaib yang selalu bercerita kewalian tokoh-tokohnya sendiri justru mengganggu keimanan dan rasa bangga umat Islam terhadap agamanya yang hanif. Masa ada habib berkirim surat kepada malaikat melalui orang mati agar yang mati tidak ditanya apa-apa dengan hanya menyebut nama habib tersebut? Masa ada habib membentak malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur karena kedua malaikat tersebut berisik ketika memeriksa orang yang baru meninggal yang dikuburkan di sebelah kuburan habib tersebut? Habib yang ngomong begitu itu sering menjadikan agama sebagai dongeng yang menggelikan, terkadang jorok, bukan sebagai wahyu yang menakjubkan. Masa agama dibuat dongeng dengan hurafat-hurafat yang konyol? Tak semua yang bernasab Balawi berperilaku buruk. Saya punya banyak teman dari antara mereka yang berperilaku baik dan patut dihormati karena ilmu dan akhlaknya. Contohnya, Pak Quraisy Shihab dan Pak Alwi Shihab. Mereka tak mau dipanggil Habib dan sikapnya sangat santun dan intelek. Maju terus, pelihara agama yang hanif, jaga martabat bangsa. Mahfud MD. Di tempat terpisah, ketika dihubungi media, Mahfud MD menjawab sebagai berikut. Saya malah tak tahu tentang Mama Gufron. Yang saya lihat di YouTube, jelas ada 7 gambar anak muda yang disebut Habib yang ngomong, dari 7 gambar itu, 3 gambar orangnya sama. Itu gampang carinya kalau mau mendengar langsung. Editingnya begini, ada seorang anak muda menantang Roma untuk menunjukkan siapa Habib yang bilang bahwa habaib istimewa dan habaib suci, dan Habib mana yang bilang bahwa kaki satu Habib lebih mulia daripada kepala 70 kiai, dan Habib mana yang bilang ada Habib bikin surat kepada malaikat, dan Habib mana yang bilang ada Habib di kuburan mengusir malaikat Munkar dan Nakir. Anak ini meminta buktinya ke Roma. Nah, netizen yang cerdas langsung memberi bukti kebenaran tentang apa yang dikatakan Roma Irama itu dengan gambar Habib-Habibnya sekalian yang sedang ngomong itu, lengkap dengan dongengannya. Ini gampang dibuka di YouTube. Saya tak menafikan ada Habib yang berperilaku baik. Seperti halnya ada oknum tokoh pesantren terlibat perkosaan. Itu ada. Masalahnya, saya menolak setiap upaya menjadikan satu kelompok manusia lebih istimewa daripada manusia lain. Tentu kecuali takwanya. Saya bilang, saya punya banyak teman dari Balawi yang baik seperti Pak Quraisy Shihab dan Pak Alwi Shihab. Bahkan saya kenal baik dan sering bertemu dengan Habib Al-Jufri yang dicontohkan berjasa melalui dakwahnya di Palu itu. Saya juga menyukai lagu-lagu nasionalis religiusnya Habib Mutahar. Yang saya lawan itu adalah narasi tentang pengkastaan dalam agama, narasi bahwa momen-momen penting dalam perjuangan kita adalah jasa dan ide Habib. Kalau cuma ada Habib yang membantu perjuangan kemerdekaan, selain kita sendiri, etnis-etnis lain juga banyak.
Bukan hanya etnis Habaib Balawi. India ada, Arab non-Habib ada, China ada, Jepang ada, bahkan Belanda juga ada. Tapi inti dan arus utamanya kan bangsa kita sendiri. Asteris. Bebas, Habib Rizik langsung ajak perang pihak terlibat peristiwa KM50. Habib Rizik resmi bebas murni pada Senin, 10/6 usai menjalani hukuman di Bapas Kelas I Jakarta Pusat. Ia kemudian bersuara soal peristiwa KM50. Rizik sampai bersumpah akan mengejar dalang dari pembantaian anggota FPI di kasus KM50 tersebut. Ia merasa tak puas dengan putusan hukum terkait peristiwa yang terjadi Desember tahun 2020 di KM50 Tol Jakarta Cikampek itu. Saya bersumpah demi Allah saya akan kejar. Siapapun, pihak manapun akan saya kejar yang terlibat KM50. Saya enggak peduli siapa orangnya, saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat, tuturnya. Di dunia ini akan saya kejar mereka dari proses hukum baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah kirim berkas beberapa waktu lalu baik itu ke beberapa negara yang peduli soal HAM, tambahnya. Rizik secara terbuka mengajak perang terhadap mereka yang diyakininya terlibat di peristiwa 6 orang anggota Laskar FPI kala itu. Dalam kasus KM50, 2 terdakwa Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela divonis bebas oleh Hakim Agung Ma pada Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Dan saya tantang mereka para pembantai KM50, kapan lagi mereka mau bantai saya? Saya tunggu. Itu saja. Kalau mereka jantan, mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya saya tunggu, tuturnya. Jadi sekali lagi, saya bersumpah demi Allah saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50, tutup dia. Mayoritas publik menolak Rizik Syihab kembali ke Indonesia. Dari sekitar 9,3 ribu orang yang berpartisipasi dalam polling pollsters, sekitar 92% responden menyatakan tidak setuju kalau Imam Besar Front Pembela Islam FPI, yang kini tersandera di Arab Saudi itu kembali pulang ke Indonesia. Hasil polling lain juga menunjukkan hanya sekitar 8% saja masyarakat yang merasa kasihan terhadap apa yang kini menimpa Rizik. Ada sejumlah alasan mendasar yang dikemukakan oleh para pollsters kenapa masyarakat luas menginginkan Rizik Syihab tidak pulang ke Indonesia dan tetap di Arab Saudi. Tetapi alasan yang paling utama dan sering dikemukakan oleh mereka adalah masalah kedamaian, keamanan, ketenangan, ketenteraman, dan kenyamanan. Menurut mereka, sejak ditinggal Rizik, Indonesia menjadi lebih aman, tenang, damai, tenteram, dan nyaman. Oleh banyak responden polling, Rizik dianggap sebagai biang kerok kegaduhan, kekerasan, ketidaknyamanan, rasisme, etnosentrisme, dan intoleransi. Dari komentar-komentar mereka di Facebook saat menanggapi polling ini, sepertinya pollsters sangat gerah dan muak dengan ulah Rizik Syihab selama ini yang sok moralis, sering demo, mengumbar makian dan hujatan, serta melakukan berbagai aksi kekerasan sehingga mereka merelakan Imam Besar FPI ini pergi dari Indonesia untuk selamanya. Kasus-kasus yang menimpa Rizik. Sejak setahun terakhir ini, Rizik Syihab memang berada di Arab Saudi, tepatnya Mekah. Ia kabur ke Saudi setelah sejumlah kasusnya dilaporkan ke pengadilan oleh beberapa pihak dan kemudian diproses oleh Polri. Di antara deretan kasus yang menimpa Rizik Syihab, antara lain, adalah pemelesetan, sampurasun, menjadi, campur racun, yang dianggap menghina tradisi dan kebudayaan orang Sunda. Kata sampurasun adalah ucapan salam khas masyarakat Sunda yang berarti sampura ning ingsuh atau sempurnakan diri Anda. Jadi kata sampurasun ini mengandung makna filosofi yang dalam, yaitu untuk mengajak diri sendiri maupun orang lain yang disapa agar terus-menerus melakukan introspeksi dan penyempurnaan diri. Maka begitu Rizik memelesetkan kata sampurasun menjadi campur racun, tak pelak menimbulkan kontroversi dan kemarahan masyarakat Sunda. Rizik juga dituduh menghina Pancasila dan Bung Karno karena pernah mengatakan, dalam Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat, yang kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ketua Umum PNI Marhaenisme, Sukmawati Soekarno Putri. Rizik dulu juga pernah terang-terangan menghina almarhum Gus Dur yang membuat publik numeradang. Di antara deretan kasus yang menimpa dirinya beberapa tahun terakhir ini, yang paling fenomenal dan menghebohkan jagat publik Indonesia dan dunia adalah kasus video dan chat mesum dengan Firza Hussein.
Kasus ini menjadi fenomenal dan menghebohkan karena Rizik dengan FPI-nya, yang ia dirikan pada bulan Agustus tahun 1998, dengan dukungan dari sejumlah elit politik dan militer yang loyal kepada Soeharto yang waktu itu sudah menjadi mantan presiden, selama ini merepresentasikan diri sebagai polisi moral, atau penjaga moralitas yang bersih tak berdosa. Tak pelak netizen pun ramai mencibirnya. Dengan jargon, amar makruf nahi munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar, mereka sering mengecam dan melakukan aksi-aksi protes terhadap sesuatu atau perbuatan yang mereka anggap atau kategorikan munkar, dan tidak bermoral, immoral, serta melakukan penggerudugan tempat-tempat yang dianggap sebagai sarang perbuatan munkar dan immoral itu seperti lokalisasi prostitusi, tempat perjudian, kedai minuman keras, dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, Rizik dan FPI-nya juga sering melakukan tindakan yang dipandang menghina dan melecehkan kitab suci, tokoh panutan, sistem keimanan, ritual keagamaan, serta adat, tradisi, dan kebudayaan umat agama dan kepercayaan lain. Setelah sekian lama tinggal di Arab Saudi yang awalnya dengan alasan menunaikan ibadah umroh, ia menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat Indonesia tentang status izin tinggalnya. Para loyalis atau pendukung setianya berusaha sekuat tenaga untuk menutup rapat-rapat tentang dirinya dengan menyebarkan berbagai informasi palsu dan alasan yang dibuat-buat, dari mendapat undangan kehormatan Raja Salman sampai pemberian visa unlimited dari Kerajaan Arab Saudi. Belakangan baru ketahuan bahwa semua itu adalah bohong dan rekayasa belaka. Elit Saudi memantau gerak-gerik Rizik. Yang valid adalah, berdasarkan informasi dari KBRI di Arab Saudi, Rizik ke Saudi dengan menggunakan visa kunjungan bisnis yang sangat terbatas masa berlakunya dan kalau sudah expired harus diperpanjang di luar Saudi kalau ingin tetap tinggal di Saudi. Entah apa alasannya, Rizik belakangan dikabarkan tidak memperpanjang visa lagi sehingga statusnya di Saudi dianggap ilegal dan konon dituduh melakukan pelanggaran izin tinggal dan keimigrasian. Bukan hanya tuduhan pelanggaran izin tinggal saja, Rizik belakangan juga tersandung kasus bendera tauhid yang mirip bendera Hizbut Tahrir. Saudi adalah salah satu negara yang mengharamkan Hizbut Tahrir dan kelompok teroris seperti ISIS dan lainnya. Berbagai informasi dari Ring 1 menunjukkan kalau elit Saudi sebetulnya sudah mengetahui dan memantau gerak-gerik Rizik, khususnya yang berkaitan dengan sikap intoleran dan tindakan radikal yang ia lakukan selama ini. Sejak beberapa tahun terakhir ini, Kerajaan Saudi memang gencar memerangi terorisme dan radikalisme demi mewujudkan Saudi Vision 2030 yang mengusung kemodernan, kemajuan, keadaban, dan moderatisme. Maka, para ulama, klerik, dan khotib yang dianggap menyebarkan paham-paham dan pandangan-pandangan tentang terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi langsung ditangani oleh kerajaan. Tentang bagaimana nasib Rizik kelak tentu saja tidak ada yang tahu dengan pasti. Tetapi hasil polling di atas menarik untuk dipertimbangkan oleh pemerintah RI, apalagi Indonesia jelas tidak membutuhkan orang seperti Rizik. Sumanto Al-Qurtubi adalah anggota Dewan Pendiri Nusantara Kita Foundation dan Presiden Nusantara Institute. Ia juga dosen antropologi budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Arab Saudi. Ia pernah menjadi fellow dan senior scholar di berbagai universitas seperti National University of Singapore, Kyoto University, University of Notre Dame, dan University of Oxford. Ia memperoleh gelar Dr. PhD dari Boston University, Amerika Serikat, di bidang antropologi budaya, khususnya antropologi politik dan agama. Ia telah menulis lebih dari 20 buku, ratusan artikel ilmiah, dan ribuan esai populer, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang terbit di berbagai media di dalam dan luar negeri. Bukunya yang berjudul Religious Violence and Conciliation in Indonesia diterbitkan oleh Routledge, London dan New York pada 2016. Manuskrip bukunya yang lain, berjudul Saudi Arabia and Indonesian Networks, Migration, Education and Islam, akan diterbitkan oleh IB. Tauris London dan New York bekerja sama dengan Muhammad Al-Agil Arabia Asia Chair, Asia Research Institute, National University of Singapore. Asteris setiap tulisan yang dimuat dalam tagar Indonesia menjadi tanggung jawab penulis. Asteris silakan menulis pendapat Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. PWILS Banyumas minta aparat tangkap Habib Rizik soal ucapan cucu Nabi palsu. Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Banyumas bergerak mengadakan aksi orasi menolak provokasi Habib Rizik di Gor Satria Purwokerto, Rabu, tanggal 16 April tahun 2025.
Aksi massa membawa spanduk, tangkap Rizik Gembong Khilafah, usir cucu Nabi palsu, usir keturunan antek penjajah, usir Rizik ke Yaman, jebloskan Rizik ke penjara. Ratusan massa itu adalah mereka yang berasal dari kelompok perjuangan Wali Songo Indonesia PWI, Laskar Sabilillah. Ketua DPW PWI, Gus Mariono mengatakan meskipun FPI sudah dibubarkan tapi pentolannya masih ada. Dalam momen ini semua berkumpul Laskar Sabilillah, ingin melaporkan Rizik atas ujaran kebenciannya, katanya kepada tribunbanyumas.com. Atas tindak lanjut tersebut massa selanjutnya melaporkan secara resmi ke Polresta Banyumas. Kami ingin mengadukan Rizik Syihab atas provokasi di media sosial khususnya YouTube, sekitar 3 harian sebelum Lebaran. Saya kira itu melukai perasaan dan persatuan, maka kita ingin mengadukan ke kantor polisi. Kalau perlu ditangkap, katanya. Dalam narasinya menghina pribumi dengan kata-kata monyet, jenderal-jenderal dengan sebutan monyet. Maka dari itu agar tidak terjadi pertumpahan darah, harus dikenai sanksi hukum, jelasnya. Perjuangan Wali Songo Indonesia akan laporkan Habib Rizik, demo bawa spanduk, usir cucu Nabi palsu. Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Banyumas bergerak mengadakan aksi orasi menolak provokasi Habib Rizik di Gor Satria Purwokerto, Rabu, tanggal 16 April tahun 2025. Aksi massa membawa spanduk, tangkap Rizik Gembong Khilafah, usir cucu Nabi palsu, usir keturunan antek penjajah, usir Rizik ke Yaman, jebloskan Rizik ke penjara. Ratusan massa itu adalah mereka yang berasal dari kelompok perjuangan Wali Songo Indonesia PWI, Laskar Sabilillah. Ketua DPW PWI, Gus Mariono mengatakan meskipun FPI sudah dibubarkan tapi pentolannya masih ada. Dalam momen ini semua berkumpul Laskar Sabilillah, ingin melaporkan Rizik atas ujaran kebenciannya, katanya kepada tribunbanyumas.com. Atas tindak lanjut tersebut massa selanjutnya melaporkan secara resmi ke Polresta Banyumas. Kami ingin mengadukan Rizik Syihab atas provokasi di media sosial khususnya YouTube, sekitar 3 harian sebelum Lebaran. Saya kira itu melukai perasaan dan persatuan, maka kita ingin mengadukan ke kantor polisi. Kalau perlu ditangkap, katanya. Dalam narasinya menghina pribumi dengan kata-kata monyet, jenderal-jenderal dengan sebutan monyet. Maka dari itu agar tidak terjadi pertumpahan darah, harus dikenai sanksi hukum, jelasnya, Ji. Sebut cucu Nabi palsu, PWILS Banyumas desak aparat tangkap Habib Rizik. Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Banyumas bergerak mengadakan aksi orasi menolak provokasi Habib Rizik di Gor Satria Purwokerto, Rabu, tanggal 16 April tahun 2025. Aksi massa membawa spanduk, tangkap Rizik Gembong Khilafah, usir cucu Nabi palsu, usir keturunan antek penjajah, usir Rizik ke Yaman, jebloskan Rizik ke penjara. Ratusan massa itu adalah mereka yang berasal dari kelompok perjuangan Wali Songo Indonesia PWI, Laskar Sabilillah. Ketua DPW PWI, Gus Mariono mengatakan meskipun FPI sudah dibubarkan tapi pentolannya masih ada. Dalam momen ini semua berkumpul Laskar Sabilillah, ingin melaporkan Rizik atas ujaran kebenciannya, katanya kepada tribunbanyumas.com. Atas tindak lanjut tersebut massa selanjutnya melaporkan secara resmi ke Polresta Banyumas. Kami ingin mengadukan Rizik Syihab atas provokasi di media sosial khususnya YouTube, sekitar 3 harian sebelum Lebaran. Saya kira itu melukai perasaan dan persatuan, maka kita ingin mengadukan ke kantor polisi. Kalau perlu ditangkap, katanya. Dalam narasinya menghina pribumi dengan kata-kata monyet, jenderal-jenderal dengan sebutan monyet. Maka dari itu agar tidak terjadi pertumpahan darah, harus dikenai sanksi hukum, jelasnya. Bangkit Kiai dan Umat Islam Nusantara usir oknum Balawi dari NKRI. Republik Indonesia dengan jumlah penduduk yang beragama Islam hampir 97%. Jika para umat Islam di Indonesia baik yang dari pribumi asli ataupun yang pribumi turunan dapat menjalin silaturahmi dengan menjalankan agama sesuai Al-Quran dan hadis tentunya tidak terjadi seperti saat ini, di mana umat seperti terpecah karena ada oknum klan pendatang yang menjadi penduduk pribumi turunan, menghembuskan dakwah perpecahan dengan mengaku juriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berdakwah dengan cara kotor dan kasar bahkan dengan adu domba antar umat Islam. Hal ini tersebar luas pada semua infrastruktur media sosial. Padahal jika kita sama-sama cermati dengan benar bahwa perilaku junjungan kita semua umat Islam di Nusantara yaitu
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau sebelum diangkat menjadi nabi adalah seorang pedagang yang jujur sejak usia 17 hingga 20 tahun dengan berakhlak mulia, dan kecintaan Nabi kepada orang lain sungguh luar biasa baik dan santunnya. Karakter akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkarakter toleran dan dermawan, juga mencintai seluruh umat. Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin menunjukkan bahwa totalitas wujud diri serta kalbu Rasulullah adalah rahmat untuk alam semesta seisinya. Tidak menyimpan kebencian, kedengkian, kemarahan, dendam, tidak memecah belah dan segala rasa yang tidak mencerminkan kasih sayang. Bagaimana sikap kasih sayang Rasulullah begitu luas, tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada binatang, tumbuhan, dan makhluk tak bernyawa. Pribadi yang memiliki hati lembut, penuh kasih sayang, dengan kecerdasan emosional tinggi, sehingga membekas pada kesantunan segala sikap, tutur kata, dan keputusan yang diberikan untuk umat. Kita sebagai umat Islam di Nusantara ini jelasnya pasti tahu dengan 4 sifat Rasulullah yang bersifat sidik, amanah, fatonah dan tablik. Artinya Rasulullah adalah orang yang jujur, amanah, pandai serta cerdas, dan Rasulullah Nabi besar umat Islam ini tidak meminta-minta dari umatnya, bahkan beliau sebagai pelindung umat Islam sedunia. Akhlak Rasulullah yang paling mulia adalah selalu memberi pendapat yang baik terhadap umatnya. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal-hal buruk, berperilaku kasar, dan tidak pernah berteriak dimanapun beliau Rasulullah berdakwah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah bukan hanya menyebarkan agama Islam tetapi juga menyebarkan kedamaian dan perdamaian. Jika kita cermati secara mendalam sikap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berbanding terbalik dengan para oknum yang mengaku juriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Nusantara tercinta kita ini. Mereka para oknum selalu menyebar fitnah, bicara kasar di mimbar bak binatang buas yang ingin memangsa sesama umat Islam, meminta-minta sumbangan kepada para muhibin, mengadu domba dan lain sebagainya, dan hal tersebut tersebar di semua lini media sosial. Mari kita umat Islam di Nusantara bangkit melawan kezoliman para oknum yang mengaku juriyah Nabi yang berkelakuan seperti iblis, bangkit bersama untuk kedamaian dan persatuan bangsa Indonesia, jika perlu usir mereka dari bumi pertiwi Nusantara yang sama-sama kita cintai ini. Laskar Pembela Wali Songo, usir Habaib dari bumi Nusantara. Habib Abaib yang datang ke Nusantara difasilitasi oleh penjajah Belanda. Mereka mendapat posisi kelas menengah, sedangkan pribumi di kelas paling bawah. Usir Habaib dari bumi Nusantara. Mereka datang ke Indonesia difasilitasi penjajah Belanda, kata Koordinator Laskar Pembela Wali Songo Abdul Hakim Jojonegoro dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa tanggal 10 Juli tahun 2024. Kata Abdul Hakim, posisi kelas kedua dan merasa keturunan Rasulullah membuat Habaib merasa sangat mulia dibandingkan pribumi. Habaib dilarang nikah dengan pribumi. Ini sangat diskriminatif dan tidak sesuai ajaran Islam, jelasnya. Abdul Hakim mengatakan, Wali Songo justru dalam menyebarkan Islam dengan melakukan pernikahan. Wali Songo sangat egaliter dan penyebaran Islam sangat pesat, paparnya. Pulangkan imigran rasis, negerinya lebih membutuhkannya. Berkaca dari Palestina, 2 tahun setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, yaitu di tahun 1947, sebuah kapal besar merapat di pelabuhan Haifa, Palestina. Di atas dek tampak wajah-wajah yang layu, kurus, dan penuh penderitaan. Kemudian mereka membentangkan spanduk besar yang bunyinya, Jerman telah menghancurkan keluarga dan rumah kami, jangan kau Palestina, hancurkan juga harapan kami. Kapal itu berisi imigran, atau lebih tepatnya pengungsi Yahudi dari berbagai penjuru Eropa yang berbondong-bondong menuju Palestina. Sebuah foto ikonik mengabadikan momen tersebut. Kini foto itu telah membuat setiap hati akan miris dan menangis. Karena ironi yang terjadi di kemudian hari, di mana pada akhirnya, para pengungsi ini yang akan merampas tanah dan kemerdekaan Palestina dari pribuminya sendiri. Sebuah tragedi kemanusiaan terbesar di abad 20, dan praktik penjajahan keji yang masih ada hingga kini. Kapal itu adalah salah satu dari ratusan kapal lainnya, yang mengangkut ratusan ribu pengungsi Yahudi, bergelombang memasuki Palestina sejak 1920 hingga 1948. Setelah 6 juta kaum Yahudi dibantai oleh Nazi baik di Jerman dan di semua negara pendudukannya, Holocaust. Seluruh Eropa seolah menemukan momentum untuk mengeluarkan ras Yahudi dari setiap negerinya. Kenyataannya, negara menolak menampung mereka,
karena reputasinya di banyak negeri yang pernah ditumpangi.